kalau seperti ini, oh nggak bisa seperti, ya sebisa saya ya, semampu saya ya. Jadi ukurannya apa? Bukan ukurannya kebenaran Tuhan, bukan ukuran air panas Tuhan, bukan air dingin Tuhan. Ukurannya apa? Saya, aku, dan perkataan aku di gereja ini adalah yang ditegur dan dimarahi oleh Tuhan. Saudara, saya bayangkan begini. Tadi Bapak Superna itu udah tua gitu kan, semangat ya. Saya pernah ketemu satu orang, seorang ibu. Ini kalau nggak ada di Semarang juga, orangnya udah meninggal ya. Saudara tahu, dia berada di daerah hampir lebih dari 10 kilo. Dan datang ke persekutuan doa pembinaan itu, dia jam 5 berjalan. Jam 5, saudara. Mulai jam 7 kita, jam setengah 7 kan. Dia jam 5 sudah jalan. Jalan kaki. Dan ibu itu umur sekitar 60-70 tahun. Sekarang udah meninggal. Dan dia bukan orang sehat. Dia punya kelainan. Dan dia nggak punya uang. Dan dia berjalan. Nah, saudara bayangkan. Orang yang disediakan semua, ada mobil, ada motor, badan sehat. Kok nggak bisa semangat seperti dia ya? Yang salah apa ini? Semangatnya salah apa? Saudara, itu yang salah apa? Kerohanian kita. Air kita tidak panas dan tidak dingin. Semangat mendengarkan firman Tuhan nggak ada. Terus semangat untuk hidup bersama-sama dengan orang itu nggak ada. Dalam seluruh hidup kita, dalam komunitas kita, dalam pelayanan. Saudara berada di tengah-tengah. Saudara semakin saudara berada di tengah-tengah, saudara semakin dipepet oleh segala macam ujian dan cobaan. Dan iblis tahu bagaimana menghancurkan kita. Dan dia tahu cara-cara yang sudah pakai, dia sudah manjur. Adam jatuh, Daud jatuh, Salomo jatuh, satu persatu semua jatuh semua. Dan tidak ada yang tidak jatuh. Dan iblis pemenang. Kalau bukan karena Tuhan, Ayub pun jatuh, saudara. Betul kan? Kalau Tuhan tidak menjaga Ayub, iblis tahu siapa yang menjaga kamu. Saudara, artinya bahwa kita tidak diperbolehkan, saudara, kasihi Tuhan Allahmu dengan apa, saudara? Dengan apa, saudara? Segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, segenap, saudara. Saudara, begini, saya mau cerita ilustrasi. Ada dua anak diadu, ya, kejuaraan. Dan ini lari estafet. Anak yang satu udah berlatih jatuh bangun. Anak yang satu mempunyai semua keunggulan, saudara, keunggulan. Dan apa yang terjadi setelah dites, ya, mereka dites fisik, dites semuanya, dan setelah itu apa? Mereka kemudian menjadi petinju. Ini cerita Rocky Balboa. Tahu tuh film Rocky Balboa? Sama-sama anak kampungan. Kayak Mike Tyson itu kan anak jalanan, anak Bronx di Brooklyn yang nggak karu-karuan itu. Dan saudara, waktu dites kemudian dia ditampilkan, dan kemudian Rocky pertama kali mulai mendunia, dikenal dunia. Saudara, bukan karena dia berhasil menjatuhkan lawannya, tapi dia berhasil mempertahankan dia tidak KO. Nah, itu beda. Keberhasilannya apa? Kamu pukul saya jatuh, dia bangun lagi, pukul saya sampai yang mukul kecapean. Karena dia punya mental yang luar biasa, dan dia punya kasih kepada istrinya, dan dia punya masa depan kepada anaknya, dan dia pegang itu semua. Kalau saya kalah, masa depan anak saya bekerja bagaimana, nanti sekolah bagaimana, wah, dia pertahanan, dia bangun lagi, saudara. Walaupun
babak belur. Rocky itu kalau bertanding mukanya babak belur. Dan dia bangun lagi, main lagi, bangun lagi, bandel sekali. Dan itu ditiru oleh petinju-petinju Muay Thai. Saya yang kenal itu Bukakau dengan siapa ini, Rotang. Namanya Rotang. Orang-orang Thailand yang dipukuli, dia tetap bangun, jatuh, bangun lagi. Itu kalau anjing namanya Pitbull. Anjingnya John Wick. Itu persis John Wick. Saudara lihat John Wick nggak? Pembunuh yang sadis itu. Anjingnya Pitbull. Saudara, Pitbull itu satu-satunya anjingnya tidak pernah takut dengan binatang yang lain. Walaupun dia mati ngelawan, dia tetap melawan. Nah, itu Pitbull. Itu anjing juara. Bahkan dengan harimau pun, ya gitu kan, tapi dia tetap sampai mati pun dia tetap melawan. Pitbull. Nah, setelah waktu diadu seperti Rocky Balboa, ditanya, kenapa kamu bisa sukses? Saya tidak punya satu tujuan, meng-KO orang, tapi bagaimana saya bisa bertahan dalam waktu saya kalah, saya bangun, kalah, saya bangun. Dan waktu orang itu sudah kecapean, baru saya pukul, dia kalah. Saudara, ini adalah satu pengertian. Jadi Tuhan menyenangi orang-orang yang tekun, bukan orang-orang yang berhasil. Di Alkitab tidak ada karakter berhasil, itu nggak ada. Tapi tekun, sabar, bertahan, itu ada. Jadi sang juara itu apa? Orang yang mau gagal berkali-kali, terus berkali-kali, dan dia akhirnya berhasil. Nah, itu adalah orang juara. Juara itu bukan juaranya berhasil di depan, bukan. Berapa lama dia bertahan konsisten dalam seluruh kegagalan, dan terus dia bangun, dan dia berhasil. Dan banyak orang-orang tidak punya mental seperti ini. Dan bangsa yang punya mental kekuatan yang luar biasa adalah bangsa satu-satunya di dunia ini. Yang punya mental ini adalah Israel. Karena dididik oleh Tuhan. Dan Israel sekarang berhenti, diganti dengan siapa? Diganti dengan gereja Tuhan. Dibakar, dibunuh, diolok, pokoknya diapain gereja di seluruh dunia. Saudara, tetap berdiri. Dan menjadi kesaksian. Jadi saudara, banyak orang-orang, kemarin ada seorang lapor saya, Pak, boleh tanya, kenapa? Ini anak saya lagi masalah apa? Dibully temannya. Terus dibully temannya kenapa? Wah, dia nggak terima. Dan dia kemudian stres. Anak saya yang pertama juga pernah dibully, saudara. Nggak pernah cerita waktu SMP, si Jessica itu. Waktu terakhir baru cerita. Jadi dibully oleh seluruh temannya. Dan bukannya dibully, dipukuli juga, saudara. Saya juga heran, kenapa BPK seperti itu bisa nggak tahu orang dibully? Mungkin kecenderungan orang kaya lebih dibela, saya nggak tahu. Nah, anaknya kemudian ditanya oleh papanya, kamu kenapa gitu? Aku diomong itu ya, orang yang kurang ajar. Orang nggak punya sopan santun, orang pokok diomong gitu semua. Saudara, itu semakin lama dia dengar, semakin dengar. Saudara tahu mentalnya anak-anak yang belum siap, dan waktu dia masuk ke dunia medsos, dan kemudian diolok seperti itu. Berapa banyak orang-orang di Jepang, di Korea yang bunuh diri, saudara. Anak-anak masih kecil ini. Waktu dia tidak berhasil, nggak bisa exam itu ujian gitu ya, nggak berhasil. Temannya ngomong apa? Oh, goblok kamu. Wah, kamu itu anaknya anjing. Nah, gitu kan. Kamu itu malas kayak babi gitu. Wah, dia dengar. Apa yang terjadi? Dia nggak terima. Dan tidak ada benteng dari orang tua yang menjaga anak itu. Setelah itu anak itu akhirnya berpikir bagaimana caranya bisa melawan itu. Dan dia balas olok-olokan. Diolok lagi, dia lebih keras lagi, dan lebih dianjing-anjingkan lagi. Dan bahkan seorang artis pun bisa bunuh diri.
Artis Korea bunuh diri ada 2 orang. Bukan karena nggak cantik, karena nggak pede. Dan inilah yang disebut sebagai orang-orang yang seperti kita lihat dalam kondisi apa? Kematian rohani. Jadi mereka nggak siap menerima olokan-olokan seperti itu. Saudara coba lihat Tuhan kita Yesus Kristus, dari dia lahir, dia melayani, nggak ada satu hari tanpa ejekan, tanpa olokan, tanpa dihina, nggak ada, saudara. Siapakah yang paling dibully manusia di sepanjang sejarah di dunia ini, yang paling dihina? Itu adalah Tuhanmu. Yang kamu puji-puji, dia Tuhan yang paling dibenci, dihina, dan diolok-olok oleh manusia. Tapi dia memenangkan itu, saudara. Dan kita semua dikasih kuasa oleh Tuhan untuk memenangkan itu. Kenapa? Karena Yesus sudah memenangkan bagi kita. Dan kita harus bersyukur sebenarnya. Kenapa kita bersyukur? Karena kita mendapatkan kuasa kasih, pengampunan, kesabaran, ketekunan. Kenapa orang itu ngelok saya? Ya dia nggak tahu kasih Tuhan. Udah berhenti kan? Kenapa dia ngelok saya? Kenapa ya? Memang saya salah apa? Saudara, yang bertanggung jawab mengolok-ngolok kita, itu dirinya sendiri, bukan kita, saudara. Kalau dia yang berdosa, dia yang mengolok-ngolok kita, dia yang akan bertanggung jawab, bukan kita kemudian, ya kenapa ngolok saya? Wah, saudara, kita ikut lingkaran setan. Coba kita lihat Tuhan Yesus. Ada satu historian yang disebut sebagai Philo dan Josephus. Dia membandingkan semua pemimpin agama yang waktu dihina, waktu diberontak, saudara, itu marah semua. Raja-raja itu mengerahkan semua kekuatannya. Betul. Ada raja lain hina saya, ada orang yang menghina saya, bunuh dia. Petrus dia, kan masih ingat Petrus ya? Penembak misterius. Ratusan orang hilang, bajingan-bajingan. Yang lawan pemerintah itu, hilang dia. Suaminya Eva Arnas itu tuh hilang sampai sekarang di Petrus. Kemana nggak tahu. Suaminya sendiri langsung dibabat. Tuhan waktu dibandingkan dengan ahli sejarah, ini bukan orang Kristen, ini orang yang waras, yang historian, yang tahu fakta manusia itu apa sebenarnya. Pemimpin-pemimpin waktu dihina itu, wah, mereka punya hati, punya dendam luar biasa. Dan waktu mereka melihat Yesus, apa yang terjadi? Waktu dia disalibkan dengan kesakitan yang luar biasa itu, ucapan-ucapannya itu nggak ada kebencian, nggak ada kutukan-kutukan. Dan apa yang diucapkan? Ya Bapa, ampunilah mereka. Nggak ada seperti itu, saudara. Nah, setelah Tuhan Yesus mati dan dia punya karakter, semua orang-orang tokoh-tokoh di sini meniru semua. Mahatma Gandhi, kemudian Dr. Sun Yat-sen, tokoh-tokoh semuanya. Dan setelah Kristus, semua itu manusia akhirnya punya manusia yang sejati, yang sangat betul-betul manusiawi. Itu siapa? Nah ini, dan kita mengharapkan orang-orang yang jatuh dalam dosa mendapatkan suara-suara dari Kristus dan mendapatkan satu hati yang bisa diterima kembali. Dan Tuhan katakan, saudara, mari kita bertelinga, dengarlah. Jemaat Laodikia, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus ketuk pintu, tak, 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 tak. Saudara, ketuk pintu itu artinya apa? Saya selidiki dalam firman Tuhan. Yohanes 6:44, Efesus 2:1, Yesaya 6:10. Saudara, Yesaya dan beberapa rasul tahu, kalau bukan karena kuasa roh Tuhan, kalau bukan karena dibuka oleh roh Tuhan, kamu punya telinga, kamu punya hati, nggak akan bisa menyambut ketukan Tuhan Yesus. Ketukan Tuhan Yesus bukan gedor-gedor, bukan, saudara. Ketukan itu lembut, bukan paksaan, bukan ada maling, bukan. Tapi dia ketukannya lembut dan dia menyapa yang di dalam. Akulah amin. Akulah saksi setia yang benar. Akulah gembalamu.
Setelah dalam perjalanan hidup kita, jemaat Laodikia sudah diketuk oleh Tuhan, dan ketukan ini bukan cuma satu kali, bukan past tense, tapi ketukan ini berlanjut terus sampai gereja buka hatinya, karena bentuk present tense. Jadi diketuk itu, saudara, bukan sekali. Tuhan Yesus mengetuk, dan hal-hal yang kecil Tuhan ingatkan kembali kepada kuasa kemenangan Tuhan. Tapi kita selalu nggak waspada, dan kita anggap remeh. Dan hari ini, saudara, jika Philo, Josephus, dan tokoh-tokoh sejarah bisa mengagumi Kristus dengan sikapnya dan sifatnya itu, dan tidak mungkin dilakukan oleh manusia, sampai Yosef mengatakan kalau dia bukan anak Allah, pasti dia orang gila. Nggak ada manusia dalam sejarah seperti ini. Nggak ada satu kata dia yang bisa dijebloskan dalam orang yang bersalah dan layak menerima hukuman yang begitu hina itu. Nggak ada. Semua orang di bawah itu mengatakan, sampai tentara yang bertobat, kepala tentara mengatakan, memang dia ini anak Allah. Sampai kagum seperti itu, saudara. Jadi apa yang hilang dari Laodikia? Yang hilang adalah emas, Kristus, dan seluruh keindahannya. Jadi mereka lebih tawar ke dunia ini. Mereka terpengaruh dengan dunia ini, dengan segala tetek bengeknya. Saudara, mari kita kembali pada jalan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan katakan, siapapun yang menghina, memfitnah, dan yang menjelekkan kamu, tenang, aku sudah mengangkat engkau sebagai anak-anak kerajaan Allah. Kedudukanmu dengan aku sama di hadapan Bapa. Kita anak-anak Bapa surgawi. Saudara, betapa indahnya. Jadi mental kita, karakter kita sebenarnya tidak terkalahkan. Nggak bisa dikalahkan juga. Dan kita selalu berhasil. Kenapa? Karena kekuatan kuasa bangun kembali. Dan seperti Rocky akhirnya, saudara, apa yang dikatakan? Petinju legenda sepanjang sejarah adalah Rocky Balboa. Bukan karena dia bisa mengalahkan musuh, tapi dia bisa mengalahkan dirinya. Dia bisa menerima segala hinaan sampai dia gagal pun dia bangun. Yang penting gagal bangun. Thomas Alva Edison juga sama. Percobaan sekali gagal. Gagal adalah awal dari semua langkah keberhasilan. Betul kan? Colin Lysander juga sama. Kentucky Fried Chicken, semua nggak mau ditawari resep ayam, nggak mau, semua nggak mau. Dan sekali mau, dunia semua mau. Dan akhirnya sama dengan Kristus. Begitu kita mencicipi Kristus dan memiliki Kristus, saudara, inilah yang dibutuhkan dunia. Dibutuhkan keluarga kita, anak kita, bisnis kita. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Tuhan, bawa kemuliaan dan kebesaran nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dia adalah amin, dan tidak pernah ada keraguan, dan tidak pernah mulutnya bercabang, dan tidak pernah ia menjadi tidak. Tuhan, kami percaya, tanpa melihat kesempurnaan Kristus, kami tidak ada yang hidup, karena Dialah saksi yang benar. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, dan Dia memulai segala pekerjaan baik dari Tuhan, yang memberikan kami jaminan keselamatan, hidup yang kekal, dan hati yang mau bangun dari semua kegagalan, kejatuhan, dan hidup kami yang terpuruk. Dan kami percaya, Tuhan, jika kami melihat Engkau terus, maka kami akan memiliki kemampuan untuk bersama-sama dengan orang-orang yang percaya membangun kembali harapan kami, dan yang akan Tuhan pulihkan dengan penyertaan. Terima kasih Bapa. Kami akan menyambut perjamuan kudus ini. Tuhan, bawa kami dalam hadirat-Mu yang kudus, untuk mengenang dalam sejarah manusia pengorbanan yang membawa keselamatan yang terbuka bagi segala bangsa, yaitu perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.